dikurangi B per M X2 ditambah 1 per M U. Nah, jadi dicari masing-masing ada X1, X2, X3-nya atau X1, X2 dan U-nya. Nah, jadi X2 dot sama dengan min K per M dikali X1, berarti di sini min K per M. Kemudian untuk yang X2-nya, yang ada komponen X2-nya di sini min B per M, berarti di sini min B per M. Kemudian yang akhir yang ada U-nya di sini 1 per M. Nah, oleh karena itu inilah kita sudah dapatkan metrik, ini metrik A ya. Ini metrik A, kemudian ini metrik B. Nah, untuk output ya belum selesai ini ya. Tadi kan ada ya, Y sama dengan CX ditambah DU kan gitu. Nah, kalau kita tulis ulang, karena Y-nya cuma satu ya gini aja, Y sama dengan C dikali X, X-nya X1, X2 kan gitu. Ditambah D dikali U kan gini. Nah, kemudian kita tulis, kita cari nilai C-nya. Tadi kan udah jelas ya, di atas tadi ada Y sama dengan X dot, X1 dot. Ini artinya kan 1 dikali X1 dot ditambah, ini X1 ya, nggak ada dotnya ya. Saya hapus dulu. 1 dikali X1 ditambah 0 dikali X2 ditambah 0 dikali U. Sehingga kalau kita tuliskan di sini menjadi 1, 0. Ini X1, X2 ditambah 0 U kan gini. Untuk yang lainnya ada nggak? Nggak ada. Ya udah selesai. Karena ini 0 dikali U ini dihapus saja. Jadi D-nya sama dengan 0 biasanya gitu ya. Terus hasil akhirnya ini kurang bagus ya. Metriknya harusnya gini. Y sama dengan 1, 0, X1, X2. Nah, jadi ini adalah nilai ini nilai C-nya. Sehingga kita sudah punya nilai D-nya 0 ya. Di sini kan 0 nih sebenarnya. Ini nilai D nih. Sehingga kita sudah punya metrik A, B, C, dan D. Kalau ditulis ulang, jadi seperti ini. A-nya 0, 1, min K per M, min B per M, B-nya 0, 1 per M, C-nya 1, 0, dan D-nya 0. Sehingga kita bisa gambarkan diagram bloknya sesuai dengan tadi ya. Di atas tadi kita tinggal masukkan aja. Kalau di atas tadi ini kan lewat atas ya, ini dilewatkan bawah semua. Jadi ini hasil akhirnya. Kemudian berarti kita sudah bisa mendefinisikan A, B, C, dan D-nya. Nah, untuk apa itu? Kalau di program, teman-teman akan lihat ya. Di Python control ini ada sebuah fungsi yang digunakan untuk merepresentasikan sistem. Nah, sistem creation kan kemarin teman-teman belajarnya menggunakan transfer function dulu nih. Kalau transfer function kan yang perlu diketahui num sama den-nya. Nah, kalau untuk membuat state space itu yang perlu diketahui A, B, C, dan D-nya. Nah, kita tadi telah mengetahui nilai A, B, C, dan D-nya. Sehingga di program kita sudah bisa membuat sebuah model menggunakan state space gitu ya. Ya, jadi kalau di Python control sendiri di sini ada dua cara untuk membuat model. Yang pertama state space, yang pertama transfer function menggunakan perintah TF. Variabel yang diketahui harusnya num dan den-nya gitu ya, yang atas dan yang bawah. Tapi karena sistem MIMO tidak bisa menggunakan transfer function, biasanya dinotasikan menggunakan atau direpresentasikan menggunakan state space. Di Python control juga udah ada state space. Nah, apa yang perlu didefinisikan? Nilai A, B, C, dan D-nya. Ya, jadi kurang lebih begitu jalan ceritanya. Oleh karena itu, kita sudah bisa membuat model kita ya dalam state space. Jadi kalau nanti dicari step responnya akan sama ya, karena ini sistem SISO ya. Ya. Nah, state space itu tidak hanya multiple input, multiple output saja, tapi juga bisa sistem yang single input, single output. Nah, kita bisa melakukan yang namanya proses konversi dari transfer function ya ke state space ataupun dari state space ke transfer function. Ya, kita lihat di sini. Misalnya suatu fungsi alih ya, transfer function itu dinotasikan dengan Y per U sama dengan G. Nah, kalau state space ya, X dot sama dengan AX ditambah BU, Y sama dengan CX ditambah DU. Sehingga kalau ini kita laplaskan ya, yang atas ini kita laplaskan, sehingga kan ini menjadi SXS gini ya, ditambah, karena biasanya kalau initial condition itu biasanya
dipluskan 0 ya. Initial conditionnya 0. Ya, pencet terus. Nah, dikurangi X0 sama dengan apa? AXS ditambah BUS. Kemudian untuk yang output juga kalau kita jabarkan menjadi YS sama dengan CXS ditambah DUS. Nah, kalau kita ambil kondisi mula-mula sama dengan 0, berarti ini yang ini bisa kita sederhanakan menjadi SXS sama dengan ya AX, salah terus sih, AX S ditambah BUS. Nah, atau kalau kita sederhanakan lagi ya, ini misalnya nilai X-nya kita geser ke kiri, ya menjadikan X, XS dikurangi AXS kan gini, sama dengan BUS. Nah, karena nilai A, B ini matriks ya, sehingga kita bisa menyederhanakan nilai X-nya nih ya. Nilai X-nya kita keluarkan, jadi di sini XS, kemudian dikalikan sesuatu kan gitu ya, untuk sama hasilnya dengan ini. Nah, kita perlu tahu karena ini metrik gitu ya, ini proses dalam sini metrik, sehingga ini perlu kita kalikan dengan metrik identitas, ya, dikurangi A, sama dengan BUS, seperti ini. Hasil akhirnya nanti kalau kita keluarkan ya, XS sama dengan, ya ini dipindah ke ruas kanan, karena ini metrik, sekali lagi perlu kita inverse. Ya, jadi S metrik identitas dikurangi A inverse ya dikali dengan BUS. Nah, kita sudah dapatkan nilai X-nya. Nah, kalau yang output tadi di atas ini ya, YS ini. YS sama dengan ya. Kita tulis ulang ya. CXS plus DUS. Nah, X-nya kita udah ketahui, berarti kita masukkan ini. S metrik identitas dikurangi A inverse dikali dengan C kan gitu ya. Ya, dikali dengan C depan ya, C-nya di depan, sorry. C dikali XS gitu ya. Ini C, kemudian ditambah DUS. Nah, ini jadi metrik outputnya ya. Oh, sorry, ini belum selesai ya. XS-nya ini kan ada nilai B-nya juga. Di sini plus B dulu baru. Oh, sorry, ini dikali dengan BU. Kok dikali sih? Ini ditambah ya harusnya ya. Oh ya, benar dikali ya. Dikali dengan BU ditambah DUS. Nah, kita sudah dapatkan persamaan akhirnya menjadi YS sama dengan C dikali S metrik identitas dikurangi dengan A di inverse, kemudian dikali BU ditambah DU. Dari sini kita bisa mendapatkan fungsi alih gitu ya. Kan tadi kita ketahui G sama dengan Y per U. Nah, sehingga U ini bisa kita geser ke kiri. Ya, ini kan menjadi nantinya YS per US sama dengan C dikali S I A inverse dikali dengan B ditambah D gitu ya. Nah, ini dikali dengan B ditambah D karena U-nya udah geser ke sini. Nah, dari sini sehingga kita bisa mencari transfer function. Kalau kita ketahui nilai metrik A-nya, metrik B-nya, metrik C-nya, metrik D-nya, kita masukkan ke dalam persamaan ini, kita bisa dapatkan transfer function. Karena Y per U ini kan sama dengan transfer function ini. Ya, ini kan transfer function. Sehingga kita bisa mengkonversi dari sebuah state space yang diketahui nilai A, B, C, dan D-nya, kita bisa dapatkan transfer function. Ataupun kebalikannya, kalau kita tahu transfer function-nya, ya, kita bisa melakukan proses sebaliknya untuk mendapatkan nilai A, B, C, dan D-nya. Sehingga kita bisa melakukan proses konversi dari transfer function ke state space. Nah, ini contohnya, misalnya memperoleh transfer function, ya, transfer function atau fungsi alih dari state space. Nah, diketahui ya, di atas tadi state space-nya seperti ini. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, kemudian D-nya sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan tadi di sini. C-nya masukkan sini, ini C. Ya, kemudian S dikali dengan metrik identitas. Berarti kan S dikali dengan 1001 kan gini ya. Ini kan berarti artinya jadi ini gini harusnya. Ya.
S 0 0 S. Nah, ini metrik ini adalah S dikali I, jadi kayak gini. Ini metrik A, ini metrik B, ini metrik D. Nah, diselesaikan gitu ya. Ini boleh pakai tool atau apa-apa, macam-macam bebas, silakan. Nanti hasil akhirnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian ini bisa diselesaikan lagi. Ya, ini diselesaikan ya dengan operasional metrik gitulah ya. Nanti didapatkan hasil akhirnya ini. Ya, 1/ms kuadrat ditambah BS ditambah K. Tentunya ini hasilnya sama dengan yang kita cari di minggu lalu. Ya, untuk contoh soal yang seperti ini. Ya. Nah, itu adalah proses gitu ya. Proses dari bagaimana kita bisa melakukan